Pertanyaan yang paling viral hari ini adalah, Pak Ustadz, ini kan nanti lebarannya berbeda, kami ikut yang mana? Ya, di situ jamaah yang berbahagia muncul pertanyaan, lebarannya beda. Tanggal lebarannya berbeda. Idul Adhanya versi pemerintah kita hari Minggu tanggal 10, versi Arab Saudi tanggal 9 hari Sabtu. Kami ikut yang mana? Bapak-bapak ulama beda pendapat dalam hal ini. Majelis Daimah yang ada di Arab Saudi menyatakan bahwasannya mengikuti pada wukuf di padang Arafah yang terjadi di Makkah Al-Mukarramah. Tapi pendapat ini, Pak, dibantah oleh pendapat Syekh Ibn Utsaimin, sesama ulama Arab Saudi juga. Beliau memfatwakan tidak, mengikuti daerah di mana berada. Mengikuti daerah di mana berada. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita belajar dari sini, jamaah yang dirahmati Allah, ya, mengikuti daerah di mana. Jadi kalau di Indonesia lebaran hari Minggu, otomatis Dzulhijjahnya atau Arafahnya jatuh pada tanggal 9 hari Sabtu. Ini pendapat Syekh Ibn Utsaimin, dan kami pribadi, ya, saya pribadi, dan ini merupakan pendapat banyak ulama di Indonesia. Ustadz Abdus Somad pun memfatwakan hal yang sama. Ustadz Ahmad Syarwat pun mengatakan hal yang sama. Artinya kalau ulama-ulama yang berkompeten di bidang fikih saja berpendapat yang sama, Buya Yahya juga mengatakan hal yang sama, maka mohon maaf teman-teman, Agus Khairul Huda juga mengatakan hal yang sama. Jadi yang di FB teriak-teriak itu, mohon maaf Pak, mohon maaf sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang punya semangat yang luar biasa, yang teriak-teriak di media sosial tapi nggak punya ilmu. Loh, rujuk dong para ulama. Yang menetapkan lebaran kita tanggal 10 itu nggak cuma 1-2 negara loh. Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, ada pula di Singapura. Apakah ulama-ulama ini bodoh semua? Ya, jadi ini yang difatwakan pula oleh Syekh Ibn Utsaimin. Jadi bukan statementnya Agus Khairul Huda yang bodoh ini, bukan, tapi ulama-ulama yang masyhur. Mereka memfatwakan mengikuti daerah di mana engkau berada. Perhatikan, jamaah yang berbahagia. Saya tahu di benak Bapak pasti ada beberapa pertanyaan. Pak Ustadz, mohon maaf kalau ngikuti negara di mana kita berada. Punten-punten Pak Ustadz, berarti kita itu melakukan puasa Arafah di hari yang di Saudi sudah lebaran. Tidak ada wukuf di padang Arafah. Harusnya namanya puasa Arafah itu jatuhnya di hari Arafah. Sekarang pertanyaannya bagus, saya balik. Emang ada dalil yang ngatain kalau puasa Arafah harus jatuh di waktu orang wukuf di padang Arafah? Lalu saya bertanya balik ini, emang ada dasar yang mengatakan begitu? Poin pertama, tolong dijawab, dan saya yakin gak ada jawabannya. Poin kedua, disampaikan Ustadz Ahmad Syarwat, beliau pembina rumahfikih.com, beliau berkata apa? Masya Allah, kata beliau begini, logika yang cerdas akan berkata, ini hanya buat-buatan akal-akalan dari mereka yang begitu semangat tanpa memiliki dasar ilmu. Kenapa? Karena pensyariatan puasa Arafah itu jatuh di tahun yang kedua Hijriah. Jadi puasa Arafah itu baru disyariatkan pada tahun berapa? 2 Hijriah. Sedangkan ibadah haji itu baru disyariatkan di tahun ke-7. Baru dicontohkan oleh Nabi di tahun ke-10. Jadi haji itu baru turun syariat perintah haji itu di tahun yang ke-7. Udah, mulai nyadar nggak? Artinya para sahabat pernah mencicipi menjalankan puasa Arafah tanpa adanya wukuf di padang Arafah. Ngerti nggak maksudnya? Loh, pensyariatan hajinya kan tahun ke-7 Pak. Puasa Arafahnya kan tahun ke-2 Bu. Jadi masuk akal nggak coba? Artinya di situ para sahabat sudah melakukan puasa Arafah di saat wukuf di Arafahnya belum ada. Mungkin orang menjawab, haji kan udah sejak sebelum Nabi sudah ada. Iya, tapi hajinya bukan di bulan Dzulhijjah. Paham? Jadi dari situ kalau kita pelajari jamaah yang berbahagia, di sini kita dapat poinnya. Ini poin pertama. Poin kedua, tapi kan Makkah itu kiblat kita. Harusnya umat Islam itu kompak dong, mengarah ke satu kiblat yang sama. Oke. Maka memang kiblat kita setuju, kita mencintai Makkah Al-Mukarramah kita setuju, tapi mohon maaf, dalilnya nggak begitu, Besti. Ya? Dalilnya nggak begitu. Hadis riwayat Quraib. Quraib adalah budaknya Ibnu Abbas. Diutus berangkat ke Damaskus.
Syria di Damaskus di Syria. Waktu itu diutus Quraib. Pertengahan Ramadan Quraib pulang. Pertengahan Ramadan Quraib pulang. Ketika Quraib pulang ditanya sama Ibnu Abbas, kamu melihat bulan di Damaskus di Syria itu jatuh malam apa? Kata Quraib, kami melihat pada Kamis malam Jumat. Ibnu Abbas memastikan lagi, apakah itu ditetapkan Muawiyah? Kenapa nyebut nama Muawiyah? Karena Muawiyah rajanya di situ. Apakah ditetapkan Muawiyah? Kami melihat dan Muawiyah melihat dan kami pun bersaksi di atas itu. Jadi kami menjalankan puasa Kamis malam Jumat. Kata Ibnu Abbas, lakinna ra'ayna lailatas sabti, tapi kami melihat itu di malam Sabtu. Kami di Arab Saudi di Madinah melihatnya di malam Sabtu. Padahal di Damaskus tadi malam Jumat. Oke. Kemudian si Quraib berkata, "Hei, afala taktafi bi ru'yati Muawiyah? Tidakkah cukup kita berpegang apa yang dipegang oleh Muawiyah?" Artinya kan nyata Muawiyah udah ngelihat duluan. Madinah ngelihatnya terlambat. Berarti Madinah salah dong. Harusnya ikutin Muawiyah dong. Ya, gitu ya. Apa kata Ibnu Abbas? La, tidak. Hakadha amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi memerintahkan kepada kami. Pak, kok ngomong Indonesia ke Arab Saudi harus sama? Lawang Damaskus sama Madinah aja satu jazirah Arab bisa berbeda, dan itu terjadi di zaman salafun as-salih, di zaman Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Clear? Jelas Pak ya? Maka berangkat dari situ kalau ditanya Pak Ustadz, kesimpulannya Lebaran kapan? Tanggal 10 hari Minggu. Puasa Arafahnya kapan? Tanggal 9 hari Sabtu. Pak Ustadz, apa? Boleh nggak saya puasa tanggal 8? Ya hitung-hitung jaga-jaga gitu, siapa tahu Arafah. Jawabannya apa? Boleh. Setidaknya itu menjadi puasa Dzulhijjah. Kalau Bapak puasa Dzulhijjah dari tanggal 1 juga boleh. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 9 itu disunahkan puasa semua. Jadi kalau Bapak ingin puasa tanggal 8 hari Jumat disambung tanggal 9, monggo, silakan, tidak mengapa. Lebaran tanggal 10 enggak masalah. Ustaz, tapi ada juga yang berkeyakinan tetap tanggal 9. Kami menghargai. Yang penting jangan Lebaran hari Senin, karena enggak ada ulama yang bilang begitu. Dah jelas Pak ya?